Assalamualaikum semuanya. Cuman modal 6.000 kalian bisa buat stok frozen food sebanyak ini. Ini tuh sate ulir jajanan anak sekolah, tapi ini juga bisa dijadiin isian kulkas kalian ya teman-teman ya, karena ini tuh bisa disimpan di kulkas sampai berbulan-bulan. Rasanya enak, kenyal gitu seperti roti, cuman ini bukan roti teman-teman. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepungnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku pakai 2 tepung. Yang pertama di sini aku ada tepung tapioka atau tepung aci. Untuk tepung tapiokanya ini aku bakalan timbang kurang lebih 150 gram ya teman-teman ya. Kalau teman-teman gak punya timbangan, ini boleh banget pakai takaran sendok kurang lebih 15 sendok. Tapi kalau teman-teman pengen beli timbangan seperti yang aku punya, harganya cuma 20 ribuan, bisa dipakai sehari-hari. Link produknya ada di deskripsi ya, kalian bisa langsung aja cek di situ. Ini tepung tapiokanya udah aku timbang, lanjut aku nolin timbangannya. Aku bakalan timbang tepung terigunya juga. Di sini untuk tepung terigunya takarannya sama ya, aku pakai 150 gram. Terus di sini aku bakalan tambahin ragi. Untuk raginya kurang lebih aku pakai 2 sendok teh. Sebenarnya 1 sendok teh aja cukup, cuman aku pengen lebihin dikit ya teman-teman ya, karena ragi aku ini kan curah ya, takutnya dia kerjanya nggak maksimal, jadi aku tambahin aja takarannya. Dan di sini untuk perasannya aku pakai 1 bungkus Royco. Jadi di sini untuk garamnya aku skip ya teman-teman ya, jadi aku cuma pakai Royco aja. Ini bahan keringnya aku aduk sampai merata. Sambil nungguin ini tuh merata, jangan lupa panasin air ya teman-teman ya. Panasin air kurang lebih 300 ml sampai bener-bener mendidih. Jadi kalau airnya udah mendidih, terus adonan keringnya ini udah tercampur rata juga, kita bisa langsung siramkan air yang udah mendidih itu ke dalam adonan seperti ini ya. Tuh, kita langsung aja siram semua dan kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini kalau teman-teman mau ditambahin pewarna lagi juga boleh ya, disesuaikan aja sama selera. Sebenarnya di sini aku tuh pengen banget ngasih warna orange teman-teman. Cuman karena aku nggak punya warna orange, jadi aku tuh pakai yang ada aja di rumah. Jadi di sini aku kasih warna merah muda gitu loh. Next aku bakalan stok beberapa warna deh. Kayaknya pewarna di rumah aku tuh udah habis semua gitu loh teman-teman. Jadi ini aku tambahin pewarna, tapi sebenarnya untuk pewarnanya sendiri opsional. Ini setelah dikasih pewarna aku lanjut aduk lagi, karena ini tuh adonan masih panas banget ya teman-teman ya. Di awal diusahain ngaduknya pakai alat seperti ini biar tangan kalian gak melepuh. Kalau menurut teman-teman adonannya udah mulai hangat, ini boleh diaduknya pakai tangan. Dipastiin lagi tangannya bersih ya teman-teman ya, soalnya ngaduk aci kayak gini tuh nggak bisa pakai sarung tangan teman-teman, jadi emang harus tangan kosong. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adonannya aku aduk sampai dia kalis. Kalau menurut teman-teman warnanya kurang, ini boleh banget ditambahin. Dan di sini tuh aku sok ngide, aku kasih perisa jeruk manis gitu loh teman-teman, tapi ternyata tetap warnanya tetap pink, nggak bisa orange. Jadi di sini kalau teman-teman mau dikasih pewarna bisa disesuaikan aja sama selera kalian ya, jadi nggak harus seperti yang aku punya. Ini lanjut kita aduk lagi, pokoknya sampai warnanya tuh merata. Jadi di sini acuannya tuh kalau warnanya udah merata, itu tandanya adonannya udah mateng ya teman-teman ya. Sorry bukan adonannya udah mateng, tapi adonannya udah kalis. Kalau menurut teman-teman masih lengket, boleh ditambahin taburan tepung tapioka secukupnya aja. Pokoknya sampai di tangan tuh nggak lengket gitu loh. Gimana teman-teman, resepnya gampang banget ya, tapi jujur kalau kalian udah nyobain ini, kalian pasti bakalan kaget sih sama rasanya. Menurut aku rasanya enak banget, bisa dijadiin ide bisnis frozen gitu di rumah.
Ini udah selesai adonannya, udah pas juga, udah nggak lengket di tangan. Jadi langsung aja aku siapin tusuk sate dan kita ambil secukupnya aja. Ini tuh takarannya aku ambil secubit gitu. Dibilang kecil nggak terlalu kecil, dibilang gede nggak terlalu gede ya teman-teman ya. Jadi ini aku gumpalin aja di tusuk sate kayak gini. Aku bentuk kayak sampel gitu loh. Teman-teman bisa lihat sendiri caranya seperti ini. Kita ambil satu cubit, terus kita lilitkan di tusuk sate seperti ini, kita bentuk mirip sampel. Kalau udah kebentuk mirip sampel gitu, kita langsung aja ngulirnya pakai pisau. Ini sorry banget ya, pas aku bikin contoh itu sedikit kayak grogi gitu loh teman-teman, jadi bentukannya kurang cakep. Jadi pas nggak di shoot hasilnya tuh cakep-cakep. Karena apa? Karena yang ngerjain suami aku teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, pas aku yang ngerjain tuh kayak kurang rapi. Aku nggak tahu karena emang tangan aku tuh nggak bisa atau emang suami aku yang jago ngulir seperti ini. Tapi seriusan teman-teman, ini menurut aku nggak terlalu sulit ya, gampang banget. Kalau udah selesai dibentuk semuanya, teman-teman bisa langsung aja goreng ya. Untuk satu resep ini jadinya sekitaran 26 piece. Ini dia hasilnya, kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya tuh rapi-rapi karena emang yang ngerjain suami aku teman-teman tuh. Tapi aku yakin banget sih kalau pelan-pelan ngerjainnya bakalan rapi-rapi kayak gini tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Ini boleh ditunggu dulu 15 menit, boleh langsung goreng. Jadi opsional, bisa ditungguin dulu sampai dia ngembang atau langsung digoreng juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena di sini aku nggak pengen dia terlalu ngembang banget, jadi nggak aku proofing lagi ya. Jadi ini langsung aku goreng. Teman-teman bisa lihat sendiri, aku pakai minyak panas, kita langsung goreng aja, dia aman. Jadi kalau teman-teman mau di frozen, digoreng setengah matang dulu, baru dimasukin kulkas ya. Jadi jangan disimpan keadaan mentah kayak gini. Menurut aku nggak bakalan awet sih. Jadi kalau teman-teman pengen awet, digoreng setengah matang, ditunggu dingin, setelah itu dibungkus rapat, insya Allah bisa tahan berbulan-bulan di dalam kulkas. Ini kalian bisa lihat sendiri, dia tuh udah mulai ngembang gitu ya. Emang dia agak gendut-gendut, emang bentuknya mirip banget kayak roti gitu. Jangan lupa ngegorengnya sambil dibalik-balik dan apinya pakai api yang super kecil ya teman-teman ya, biar dia tuh matangnya sampai ke dalam. Aku bakalan gorengnya agak kecoklatan gitu, mastiin dia tuh bener-bener matang sampai ke dalam gitu loh teman-teman. Soalnya kalau masih mentah kan nanti ngegorengnya 2 kali, jadi biar nggak ngegoreng 2 kali, aku pastiin dia tuh bener-bener matang. Kalau udah matang langsung aja kita angkat dan tiriskan. Ini tuh hasilnya banyak banget teman-teman, jadi aku tunjukin sebagian aja ya. Ini dia hasil setelah aku goreng. Ini tuh bisa dimakan langsung ataupun ditambahin saus sama mayones. Tapi seriusan ini dimakan langsung aja enak banget. Dia tuh mirip roti gitu loh teman-teman. Tapi bahan bakunya tuh ini aci, paham gak sih? Ya mix sih sama tepung terigu, tapi menurut aku ini agak unik sih teksturnya. Aku juga ngejelasinnya bingung. Tuh kayak gitu teman-teman. Ini aku pakai saus aja ya teman-teman ya. Biasanya kalau frozen food, sosis-sosisan kayak gini makanya tuh pakai saus ataupun pakai bubuk antaka gitu kan. Cuman di sini aku bakalan cobain pakai saus sama mayones aja teman-teman. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Gak cuman bentuknya aja yang cantik, tapi menurut aku ini tuh rasanya juga enak dan unik gitu loh. Aku nggak pernah nemuin tekstur ini dimanapun, cuman di sini doang nih kayak gini. Aku tuh ngejelasinnya bingung. Ini kayak roti tapi kenyal banget. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja dicobain di rumah. Kalian rasain sendiri gimana rasanya. Kalau udah nyobain, jangan lupa tinggalin komentar, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya ya teman-teman ya. Ini tuh nggak bantah sama sekali, bener-bener kayak spons gitu. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.